Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Kang di sini di pertemuan bootcamp pertemuan ketujuh di Mas Pikir ini. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai materi PHP OOP, yaitu Object Oriented Programming. Jadi sebelumnya apa sih yang namanya Object Oriented Programming itu? Nah, sebenarnya yang namanya Object Oriented Programming itu yaitu membuat sebuah program di mana kalian membuat program itu berdasarkan orientasi terhadap sebuah objek yang akan kalian buat. Kalau sebenarnya kalian bisa bikin program bahasa C atau bahasa menggunakan PHP ini secara konvensional, di mana kalian cuma mengikuti hanya mengikuti algoritma yang ada. Tapi dalam OOP ini bedanya bahwa kalau misalkan dalam algoritma itu adalah kan program yang secara struktural gitu, dari awal sampai akhir itu harus di bab urutan. Tapi dalam OOP ini sebuah program yang akan kalian buat ini bisa dibuat dari mana saja, boleh mulai dari mana saja, mau langkah yang manapun, asal objeknya benar-benar sesuai keinginan kita. Nah, di sini dalam pembuatan OOP itu ada beberapa konsep yang akan kita pelajari. Untuk hal yang pertama kita pelajari ini yaitu menggunakan kelas. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin apa sih kelebihan dari OOP dibanding pemrograman biasa? Nah, kalau misalkan pemrograman OOP ini, setiap komponen yang kita buat itu akan membuat lebih mengefisiensikan waktu yang akan kita kerjakan, pengerjaan waktu dalam pembuatan program ini. Jadi misalkan kalian bikin program yang biasanya bisa secara struktural itu dibuat selama 5 hari, itu bisa saja dengan menggunakan konsep OOP itu waktunya bisa lebih singkat dibanding 5 hari itu, karena konsep OOP ini membuat efisiensi waktu juga, karena objek itu dibuat secara terpisah asal selama masih memenuhi spesifikasi yang ada. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu ada class, attribute, method, dan inner class. Nah, pertama, apa sih yang namanya kelas itu? Bisa diibaratkan bahwa kelas itu adalah sebuah objek yang ada di dunia nyata, misalkan manusia atau mahasiswa gitu, objek itu. Nah, sebuah kelas itu pasti yang namanya kelas itu karena dia adalah objek, pasti dia punya atribut-atribut pendukung yang dalamnya mendukung dari ciri-ciri di objek itu. Jadi yang namanya atribut, jadi kelas itu adalah objek yang ada di dunia nyatanya itu. Jadi bisa diibaratkan seperti itu. Dan atribut itu adalah ciri-ciri pendukung dari dari objek yang kita buat, yang kita sebutkan. Misalkan yang namanya manusia, pasti kita punya nama. Itu adalah ciri-ciri pendukung dari ciri-ciri utama dari sebuah objek manusia. Kemudian pasti ada punya tanggal lahir, nomor induk pendudukan, kalau misalkan udah punya KTP, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya metode. Metode itu adalah, jadi metode itu biasa seperti halnya behavior atau tingkah laku dari objek yang kita buat atau sebutkan. Misalkan manusia, berarti tingkah lakunya seperti apa, tergantung dari objek yang kita buat gitu. Nah, mungkin kita yang pertama kita jelaskan ini adalah kelasnya itu sendiri. Misalkan di sini ada kelas manusia. Nah, cara untuk membuat kelas di menggunakan PHP ini adalah kalian biasa sebutkan namanya, misalkan kelas. Nah, di sini ada, bisa saja kalian menggunakan kalau misalkan di VS Code itu ada yang namanya kelas itu langsung auto di snippet itu disediakan gitu kelas ini. Nah, kalau di dalam VS Code dia langsung disediakan sintaknya itu. Nah, tapi itu pun kalau kalian sudah menginstal snippet dari PHP ini itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan dimana kalau misalkan kelas ini ada ini kelas name adalah nama dari kelas itu. Misalkan kita akan membuat kelas manusia. Nah, ini yang external implement itu apa? Nanti kita akan jelaskan di materi yang namanya inheritance, interface, dan abstract class. Nanti kita bahas di situ. Sekarang kita masuk ke konsep dasar dulu. Nah, ini adalah cara pertama untuk mendefinisikan sebuah kelas manusia, dimana
kalau yang namanya manusia, kita sekarang bagaimana caranya kita mendefinisikan atribut-atribut dari kelas manusia itu sendiri. Nah, sebelum dalam hal atribut itu pasti yang nama, karena kita di sini pakai menggunakan PHP, bahasa pemrograman PHP, kita tidak mengenal tipe data ya. Kalau misalkan dia melakukan pemrograman Java, biasanya disebutkan kayak misalkan tipe datanya integer nama, maksudnya integer bentuk pegawai, string nama. Kan kalau misalkan di bahasa pemrograman Java ya, misalnya full OP itu biasanya tipe datanya seperti ini. Tapi bedanya karena dia di sini kita menggunakan pemrograman PHP, maka yang namanya variabel tipe data itu bedanya tidak bisa didefinisikan. Jadi kita ganti hanya dengan $, itu nanti kita definisikan di dalam metode itu. Nanti kita jelaskan. Oke, sekarang kita mau, nah di dalam membuat atribut itu ada yang namanya visibilitas atribut atau metode. Nah di sini yang namanya visibilitas itu bahwa hak akses dari setiap atribut, metode atau kelas yang kita definisikan itu punya tiga macam. Namanya public pertama, kemudian protected, kemudian satu lagi private. Nah, jadi dalam mendefinisikan sebuah kelas, atribut ataupun method, kita punya 3 hak akses. Yang pertama public. Ya, kalau public ini sudah jelas, kalian sudah tahu kalau misalkan public itu semua kelas atau semua program yang kita buat itu bisa mengakses setiap sintak atau setiap kelas, atribut atau metode dari kelas yang kita panggil. Itu kegunaan public. Kalau misalkan protected, nah kalau protected ini nanti kita bakal bahas ini lebih mendalam di materi inheritance, karena protected ini berkaitan dalam inheritance itu. Tapi secara singkat saja bahwa kalau protected itu hanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Jadi misalkan kelas manusia dia punya turunan lain di kelas manusia itu sendiri. Nanti kita bahas di materi inheritance. Oke, sekarang kita ada yang namanya private. Nah, private ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi misalkan kita definisikan private nama. Nah, kalau misalkan begitu, artinya variabel nama di dalam atau atribut nama di dalam kelas manusia hanya bisa diakses di kelas itu saja. Jadi tidak bisa diakses oleh kelas manapun ataupun kelas turunannya itu juga. Oke, sekarang kita maju lagi ke satu langkah pendefinisian atribut. Nah, misalkan cara atau saran yang lebih baik dalam mendefinisikan sebuah atribut adalah menggunakan private. Kenapa? Nah, misalkan kita punya private nama. Kenapa ini kita harus mendefinisikan sebagai atribut private? Nah, kita ibaratkan seperti halnya belanja ke makanan atau makan makanan di warteg dan juga di restoran yang sudah terkenal gitu, misalkan ya ada gitu, mungkin restoran cepat saji gitu. Kalian misalkan beli ayam di restoran dibandingkan di warteg, itu cara akses kita untuk mendapatkan ayam itu kan berbeda kan. Kalau misalkan ke restoran, kita harus memesan lewat kasir kasir, lalu nanti kasir ataupun waiternya itu bakal mengirimkan makanan itu ke kita langsung. Nah, bedanya kalau misalkan di warteg kita bisa ngambil bebas sesuka kita saja makanannya kita inginkan. Misalkan kita ingin ngambil tempe, kita ambil aja sendiri tanpa kita bilang ke pemilik warteg itu, kita bisa langsung saja ambil. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kasus itu mungkin dalam yang namanya makanan seperti di warteg makanan seperti warteg, kita tidak tahu gitu kalau misalkan makanan itu ternyata ini ternyata kayak apa ya gitu, maaf gitu, misalkan maaf kalau makanannya itu kotor gitu, jatuh gitu oleh saat kita ambil tuh makan itu sudah jatuh ke lantai karena yang pembeli yang lain gitu. Misalkan yang lain makanan jatuh terus simpan lagi jahil gitu, simpan di dalam piringnya itu. Nah, kalau misalkan di restoran nggak akan kejadian seperti itu, soalnya dari kasir atau waiternya itu yang sudah menyediakan sehingga kita makannya sudah aman. Nah, makanya variabel private itu digunakan supaya akses itu tidak sembarangan. Nah,
sini kita punya atribut nama, jadi supaya tidak bisa diakses oleh atribut kelas yang lainnya. Oke, mungkin dalam yang manusia ini kita punya atribut lain, misalkan karena kita misalkan punya KTP, dia punya NIP gitu. Nama saja kalau ini sebagai ganti bahwa di PHP ini karena kita tidak punya yang namanya tidak mengenal tipe data gitu. Jadi sebagai gantinya ini bisa saja digunakan ini saja ya sudah cukup. Kemudian misalkan private jenis kelamin, kita cukup 3 atribut ini dulu ya. Nah, ini untuk kelas atribut cukup di sini. Nah, kemudian kita maju ke yang namanya method. Nah, yang nama method itu lebih behavior dari kelasnya itu sendiri. Misalkan kelas itu ingin bisa melakukan apa saja, kita bisa definisikan di sini. Nah, pertama dan yang namanya di method itu ada di kelas di OP itu ada yang namanya constructor dan destructor. Apa itu sih yang namanya constructor? Jadi constructor itu adalah kelas yang atau metode untuk mendefinisikan atau instansiasikan, cara untuk instansiasikan dari sebuah kelas gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin memanggil kelas manusia ini, kita harus menggunakan yang namanya constructor ini. Nah, caranya bagaimana? Misalkan kita ketikkan function, nah public function, nah kita ketik di sini underline atau misalnya garis bawah 2 construct. Nah, di sini kalian juga sudah bisa mendefinisikan, di dalam ini kita bisa mendefinisikan bahwa nilai-nilai dari variabel ini bisa si construct ini bisa diisi gitu. Misalkan nah di sini mungkin kita pelajari dulu, ada yang namanya sintaktis. Nah, apa sih sintaktis ini? Nah, di sini adalah sebuah variabel yang dikhususkan untuk mengakses sebuah atribut atau function di dalam kelas itu sendiri. Jadi misalkan kita ingin mengambil atribut NIP, misalkan dia bersifat private, kita bisa menggunakan yang namanya seperti ini. This NIP artinya dia mengakses atribut NIP ini. Misalkan dia dikosongkan. Nah, ini juga seperti kalian sudah pelajari di pemrograman dasar bahwa yang namanya function itu pasti punya function atau method itu yang punya parameter. Biasanya mungkin diisi misalkan NIP ini bisa dikosongkan gitu. Ini bedanya dengan yang di bahasa pemrograman lain, bahwa di parameter di PHP itu bisa didefinisikan seperti ini. Beda dengan bahasa pemrograman lain bahwa yang namanya pendefinisian parameter itu tidak bisa kita misalkan integer NIP straight integer NIP sama kosong seperti ini, jadi tidak bisa hanya bisa dipakai saja. Oke, sekarang kita masukkan nama, misalkan nanti kita jelaskan kenapa ini bisa digunakan maksudnya parameter seperti ini nanti di materi polymorphisme ya, polymorphisme maksudnya. Oke, nah kalian sini jenis kelamin misalkan seperti ini ya. Ini kita bisa saja gitu definisikan bahwa ini bisa dikosongkan seperti ini, atau nah ini apa sih bedanya antara NIP yang ini dengan NIP yang ini? Nah, bedanya kalau dia cara akses seperti ini, dia mengakses NIP yang ini. Tapi kalau misalkan NIP yang ada di sini, itu dia mengambil dari parameter. Jadi ini cara yang lebih bagus. Jadi seperti halnya cara yang bagus dibanding ini untuk membedakan yang mana variabel yang diakses secara private, variabel yang aksesnya private, mana variabel yang aksesnya dari parameter. Kemudian kita masukkan this, misalkan nama, oke, this jenis kelamin. Nah, ini cara yang cukup simpel mungkin sebenarnya. Ini juga bisa dikosongkan saja. Kalau misalkan kalian mengosongkan ini parameternya, kalian bisa isi apa saja di sini. Oke. Ya, ini bisa saya diisikan, nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, di samping constructor ada yang namanya kebalikannya destructor. Nah, destructor itu digunakan ketika objek itu sudah selesai dibuat. Jadi kalau misalkan kalian ingin ketika kita sudah selesai untuk membuat objeknya itu, nanti bakal di destruct gitu.
tapi itu tidak wajib namanya instructor itu. Tapi lebih baik kalau misalkan kita, untuk penghematan memori itu instructor itu bisa dibuat. Setelah ini bisa diisi apa saja, tapi sebenarnya tidak terlalu berguna untuk saat ini. Oke, kita lanjut yang namanya metode juga, tapi sekarang namanya lupa, ini saya lupa namanya adalah getter and setter. Oke, apa sih namanya getter and setter? Jadi di dalam OP itu kita bisa mengambil yang namanya bagaimana caranya kita mengakses variabel-variabel ini dari luar untuk isinya ditampilkan di halaman, ditampilkan di program kita. Sekarang kita bisa menggunakan namanya function tadi, tapi beda namanya. Kali ini nama functionnya itu bebas, terserah kalian. Misalkan kalian ingin mengatur nilai nip, maka bisa kalian tuliskan set nama atributnya apa. Nah, di sini karena kita ingin mengset nilai nipnya itu, kita bisa isi nilai nipnya itu dengan apa saja misal, tapi kita butuh isi nip dari inputan program gitu. Karena begitu kita butuh parameter nip di sini. Nah, ini cara aksesnya sama seperti ini. Nah, is nip. Kita maju lagi ke function ini. Nah, ini kalau misalkan kita ingin mengambil nilai nipnya itu, kita gunakan yang namanya get. Terus misalkan nama atributnya apa. Untuk nama sebenarnya bebas ini, tapi bila kalian ingin lebih mudah untuk memahami bagaimana caranya jalannya getter and setter, kalian cukup menggunakan gini saja, set nip. Kalau misalkan kalian ingin mengatur nilainya, terus dan get nip, karena dia kalau misalkan get nip dia tidak perlu parameter karena kita ingin mengembalikan nilai yang kita input sebelumnya, kita set sebelumnya. Nah, yang kita set di sini ataupun yang di constructor. Oke, sekarang kita coba kalau misalkan untuk mengembalikan ke fungsi pemanggil, maka kita gunakan return this nip, maka dia akan mengembalikan nilai nip yang ada di sini. Oke, nah ini contoh dasarnya ya. Nah, misalkan kalian ingin mengset nama dan mengembalikan nilai nama juga, kalian bisa buat seperti ini, tapi bedakan karena dia nama, maka ininya di sini nama, di sini juga nama, dan juga di sini juga nama. Oke, ini cara dasar. Oke, sekarang kita coba dulu mungkin programnya. Oke, mungkin ini biasanya cukup ada error seperti ini, mungkin kayak apa ya, cukup bug juga ini di VS Code itu. Bentar ya. Nah, ya jika ada bug seperti itu, mungkin kalian menemukan, mungkin kalau misalkan kalian menemukan bug seperti itu, nanti kalian cukup close dan buka ulang programnya. Oke, sekarang saya buat lagi sebuah file namanya index.php. Di sini saya akan memanggil kelas manusia tadi. Nah, karena kelas manusia itu dibuat di file terpisah, kita bisa menggunakan yang namanya include. Mau include on atau include itu bisa saja, terserah kalian gimana. Oke, sekarang kita menggunakan manusia.php. Nah, sekarang di sini bagaimana caranya kita memanggil kelas manusia. Nah, di sini caranya adalah kalian bisa buat saja satu variabel, misalkan manusia sama dengan new, nama kelasnya apa. Misalkan kita ingin memanggil kelas manusia, maka manusia di sini. Nah, di sini kita bisa kosongkan, bisa dikosongkan seperti ini karena dia sudah di set nilai defaultnya. Tapi kalau kalian ingin mengisi nilainya langsung di sini juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita buat misalkan ini manusia satu saja, misalkan manusia satu, kita bisa definisikan langsung nilainya berapa. Misalkan nipnya 0123 4, namanya Aldo, jenis kelamin laki-laki. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita mendefinisikan nilainya di constructor, maka yang namanya set nip atau set yang lainnya kita tidak perlu melakukan set ulang sebenarnya. Jadi nilai nipnya itu sudah terisi langsung di sini. Kalau misalkan kalian mengosongkan parameter di sini dengan cara konstruktor seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah memanggil set nip atau set atribut yang lain. Oke, sekarang kita coba misalkan echo manusia 1. Nah, ini cara untuk memanggil
metodenya itu, misalkan get nip, misalkan nih, coba manggilnya seperti ini misalkan. Oke, kita coba dulu untuk mengakses di sini. Nah, kalau misalkan seperti ini ya panggil kan, ya ini coba manggil metode getnya itu karena dia sudah di set public, jadi kita bisa akses di mana saja. Coba kita misalkan di sininya private ya. Nah, kalau misalkan sebuah metode atau variable yang kalian akses itu ternyata adalah hak akses itu private, maka akan muncul error seperti ini karena dia diakses secara ilegal, jadi tidak bisa sembarang diakses. Nah, misalkan ini juga protected ya, tidak bisa juga karena kalau misalkan protected itu hanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Oke, jadi di sini kalau misalkan metode tidak ada ingin diakses secara global, kalian harus menggunakan secara public saja. Ini cara untuk mengakses secara public. Nah, ini ada cara kedua nih, misalkan kalian ingin membuat manusia baru, tapi bedanya sini manusia di constructed tidak di instansiasinya tidak disebutkan di parameter gitu, tapi kalian mengeset nilainya di sini. Misalkan manusia 2, misalkan ini manggil set nip, maka dia set nip it's. Nah, set nip kepanggil di sini, misalkan Aldo juga misalkan. Nah, ini 1 2 3 5 saya set ini ya. Nah, kita coba akses lagi. Nah, kita coba BR dulu. Nah, ini nip manusia 1, misalkan nip 1, ini nip 2. Nah, kita lihat sama saja sebenarnya. Nanti kalau misalkan kalian ingin mengeset nama, kalian di sini set nama, tapi di sini juga jangan lupa didefinisikan getter dan setternya juga. Kalau misalkan memanggil get nama, juga di sini get nama juga. Jadi caranya secara simpelnya seperti ini. Oke, ini sekarang ada satu lagi bahasan di kelas dasar ini, ada yang namanya inner class. Nah, yang namanya inner class ini biasanya didefinisikan sebagai kelas yang ada di dalam kelas. Jadi misalkan kalian punya kelas manusia, di dalam kelas manusia ada kelas lagi. Nah, itu namanya inner class. Ini singkatnya misalkan di sini kelas lagi, misalkan kelas apa ya? Misalkan kelas baju gitu. Bebas ini ya, tapi ini contoh saja ya. Nah, di sini private misalkan nama baju. Nah, di sini juga sama, tapi nggak perlu pusing mungkin nama baju. Ini mungkin sebagai contoh saja bahwa ini ada yang namanya inner class ya. Tapi ini jarang digunakan, tapi nanti di inheritance bakal lebih jelas ada sedikit perbedaan gitu. Ada yang namanya inner class, ada yang namanya composition. Nama baju, misalkan karena ini sudah ada, ini tidak bisa ya, apakah kayaknya ada sedikit itu mungkin. Kalau misalkan akan sudah melakukan kalian ini, mungkin kalau misalkan untuk apa ya, materi ini kelas mungkin bisa di skip dulu. Mungkin kalian kalau misalkan kalian menemukan cara menemukan inner class, tapi intinya kalau misalkan inner class itu dia ada kelas di dalam sebuah kelas, kayak nested class gitu misalkan di ibaratnya, bahwa kalau misalkan kelas itu jangan digunakan gitu. Tapi kalau nggak salah di PHP itu bisa, tapi akan lupa. Tapi intinya seperti itu. Oke, ini untuk materi dasarnya akan cukupkan sampai sini. Kita berikutnya akan membahas mengenai inherit. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai inheritance.